Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita renungkan juga hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua keterangan ini, maka sebagai orang tua kita harus mengenalkan kepada anak kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut akan kami jelaskan bagaimana para ulama menasihati kita agar mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Karena itu menjadi tugas orang tua. Bagaimana supaya anak kita mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana supaya anak kita mengenal haknya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sejak kecil orang tua harus selalu memperingatkan, harus selalu membiasakan diri berdialog dengan anak bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu adalah yang menciptakan seluruh alam, bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Walaupun di sekeliling kita tidak ada orang lain, maka ingatkan kepada anak kita bahwa Allah itu ada dan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan ini lakukan terus-menerus, lakukan berulang-ulang, kenalkan kepada anak kita bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, mengingatkan kepada anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifatnya pengasih, penyayang, memberikan ampunan. Sehingga tanamkan pada anak kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena telah Allah berikan kepada kita kenikmatan, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan bahkan diberikan petunjuk Islam. Nah, setelah banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka hendaknya kita ajarkan kepada kita harus selalu bersyukur. Dan bentuk bersyukur itu adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenalkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengampuni, dan sifat-sifat yang lain, supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, anak itu mereka melihat kita, melihat perilaku kita. Bahkan anak itu bisa jadi adalah cerminan kita. Sesuatu yang bahkan kita tidak ajarkan kepada anak, sering terjadi, ternyata dilakukan anak kita persis seperti apa yang dilakukan kita sebagai orang tuanya. Nah, maka jadilah suri teladan yang baik bagi anak. Sebagai contoh, misalnya kita mengajak anak kita, menuyun anak kita yang masih kecil datang ke masjid, lalu kemudian sholat di samping kita, itu lebih berharga dan lebih membekas daripada ketika orang tua terus memerintah anak tapi dia tidak memberikan contoh. Jadi sekali perbuatan yang dicontohkan itu lebih baik daripada 1000 nasihat hanya dengan perkataan saja. Maka kita sebagai orang tua itu dilihat oleh anak kita. Maka hendaklah kita memberikan hal-hal yang baik untuk dilihat oleh anak kita. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah mulai proses pengembangan anak. Proses pengembangan anak, yakni bagaimana kita memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka. Mulai ajarkan kepada mereka bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya membaca Al-Quran. Itu terus dilakukan. Bahkan
jika bisa itu yang mengajarkan baca Quran, yang mengajarkan sholat, itu adalah orang tuanya sendiri. Karena nanti amal soleh itu akan mengalir terus. Ketika seorang anak bisa membaca Al-Quran atau bisa tata cara sholat itu dari orang tua, maka akan mengalirlah kepada orang tua. Nah, maka kita bagaimana sebagai orang tua bisa mengajak kepada anak-anak kita untuk memberikan pengembangan diri, bahwasanya kewajiban-kewajiban yang dari Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan. Dan kemudian selanjutnya yang terakhir, Mang, kena ya potongnya pohonnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menghubungkan antara anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketika anak kita menginginkan sesuatu, maka jangan sampai melupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sangat mustajab. Kemudian bagaimana dia terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak menginginkan sesuatu, maka ajarkan berdoalah wahai anakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu terjadi hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatan kepada anak kita bahwa doa itu semuanya adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada 3 bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang didoakan. Atau yang kedua, Allah tidak mengabulkan sesuai dengan permintaan, tetapi menggantinya dengan menyelamatkan dari bahaya. Dan itu juga penting. Kemudian yang ketiga, tidak menyelamatkan dari bahaya di dunia, kemudian juga tidak diberikan sesuai yang diminta, tapi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan kita jika mengetahui apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberikan di dunia, maka kita akan berdoa supaya doa itu tidak dikabulkan di dunia, tapi minta dikabulkan di akhirat. Hanya karena kita tidak mengetahui apa yang disiapkan Allah, maka kebanyakan seseorang meminta agar doanya dikabulkan di dunia. Nah, ini diantara tips dari para ulama kita, bagaimana mengajarkan Allah atau mengajarkan anak agar mengenal Tuhannya. Nah, itu adalah kewajiban kita. Dan ini adalah kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang hakiki bukan ketika anak mempunyai mobil pribadi, rumah mewah, gaji tetap, tetapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika anak tidak lalai mengerjakan salat. Anak tidak lalai daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun misalkan hidupnya miskin. Tapi itulah diantara kesuksesan yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik. Itu yang bisa disampaikan. Wallahualam bishawab. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.